Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman dari kelompok saya akan membawakan materi tentang titik, garis, dan bidang. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Yang pertama ada Dini Kusdwiratri Pasca Kerihi, yang kedua saya sendiri Dwi Rafida Santi Masangleki, yang ketiga ada Febronia Apolonia Langlobelen, yang keempat ada Patricia Visita Inalajar, yang kelima ada Siprina Maxela Relam, yang keenam ada Tamar Sisilia Narakaha, yang ketujuh ada Yuniati Elizabeth Kono. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan materi yang pertama mengenai aksioma. Sebelum kita masuk pada aksioma-aksioma yang sudah dipaparkan di layar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu aksioma atau apa definisi dari aksioma. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertama mengenai pengertian aksioma atau definisi aksioma itu sendiri. Aksioma adalah pendapat yang dijadikan pedoman dasar dan merupakan dalil pemula, sehingga kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi. Atau dengan kata lain, aksioma merupakan suatu pernyataan yang diterima kebenarannya dan bersifat umum, tanpa memerlukan pembuktian. Nah, dari situ kita sudah bisa lihat bahwa pada aksioma pertama dinyatakan melalui dua buah titik hanya dapat dilukis sebuah garis lurus saja. Yang dimaksud pada aksioma pertama yaitu melalui dua buah titik sebarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Contohnya, kita memiliki titik di A dan titik di B. Nah, kita hanya bisa menarik satu garis lurus saja dari A ke B. Selanjutnya, aksioma 2. Aksioma 2 dinyatakan bahwa jika sebuah garis lurus dan sebuah bidang datar mempunyai dua titik persekutuan, maka garis lurus itu terletak seluruhnya pada bidang datar itu. Maksudnya di sini ialah jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Selanjutnya, pada aksioma ketiga, dinyatakan bahwa tiga buah titik sebarang, artinya ketiga titik itu tidak terletak pada sebuah garis lurus, selalu dapat dilalui oleh sebuah bidang datar. Maksudnya di sini ialah melalui tiga buah titik sebarang hanya dapat dibuat sebuah bidang datar saja. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui dari aksioma-aksioma ini, kita akan masuk kepada teorema-teorema yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Nah, sudah dijelaskan tentang aksioma-aksioma. Sekarang saya akan menjelaskan teorema-teorema yang terdapat. Nah, ada beberapa teorema. Yang pertama, teorema sebuah bidang ditentukan oleh titik sembarang. Sebelum kita lebih jauh, kita akan mengetahui apa itu titik. Titik itu merupakan simbol yang mewakili suatu keadaan tertentu. Tetapi titik tidak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, jika demikian, apa itu bidang? Bidang adalah permukaan datar yang mempunyai bentuk dua dimensi sehingga dapat diukur panjang dan lebarnya. Nah, teorema 1 di mana sebuah bidang ditentukan oleh tiga titik seperti pada gambar, di mana titik A, titik B, dan titik C merupakan sebuah titik dalam suatu permukaan datar. Jika dihubungkan ketiga titik tersebut akan menghasilkan sebuah bidang. Selanjutnya teorema 2. Sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik di luar garis itu. Sebuah garis yang di sini maksudnya yaitu titik A dan titik B, dan sebuah titik di luar garis itu yaitu titik C. Selanjutnya teorema 3. Pada teorema 3 dikatakan bahwa sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis berpotongan.
Nah, ini adalah sebuah bidang dengan garis DC dan garis AB merupakan garis yang berpotongan karena kedua garis saling bertemu dan menghasilkan suatu titik potong. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bahwa dua bidang berhadapan dapat berhimpit, sejajar atau berpotongan. Nah, jika berpotongan, maka kedua bidang itu akan mempunyai garis potong atau garis persekutuan, atau kita dapat menyebutnya dengan kumpulan titik persekutuan. Nah, garis potong ini harus dilukis. Jika bidang-bidang itu U dan V, maka garis potongnya disebut UV. Nah, dalam dua bidang U dan V ini mempunyai sebuah titik persekutuan A, maka kedua bidang itu tidak mungkin sejajar. Jadi kedua bidang itu harus berpotongan dan harus mempunyai garis potong atau garis persekutuan yakni UV. Oke, sekarang kita lihat teorema keempat. Jadi bunyi dari teorema keempat sendiri adalah jika dua buah bidang mempunyai satu titik persekutuan, maka kedua bidang itu mempunyai garis persekutuan yang melalui titik itu. Jadi dua bidang di sini, yang dimaksud dua bidang di sini adalah bidang yang berwarna biru dan bidang yang berwarna abu-abu yang mempunyai satu titik persekutuan. Jadi titik persekutuan sendiri adalah titik potong antar dua garis. Karena dikatakan titik potong antar dua garis, jadi di sini garisnya itu adalah garis A yang berwarna merah dan garis Q yang berwarna biru. Dan titik persekutuannya sendiri itu adalah titik P. Sehingga kedua bidang itu mempunyai garis persekutuan yang melalui titik itu. Selanjutnya, dua buah garis dapat yang pertama dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan, di mana titik persekutuan ini disebut titik potong. Selanjutnya, dua buah garis dapat dikatakan sejajar jika kedua garis ini jaraknya selalu sama. Contohnya dapat kita lihat pada rel kereta api. Jarak rel kereta api itu antara bagian sisi kiri dan sisi kanan itu selalu sama. Nah, yang ketiga yaitu bersilangan. Jadi untuk garis yang bersilangan itu dia itu tidak sejajar dan tidak berpotongan. Apabila kita menarik garis itu lebih panjang, itu tidak akan berpotongan ataupun sejajar. Selanjutnya kita lihat pada gambar. Jika A di sini adalah garis yang berwarna biru, terletak pada bidang U, sedangkan garis B yang berwarna merah tidak terletak pada bidang U, maka garis B akan menembus bidang U di sebuah titik, di mana titik itu adalah titik P yang tidak terletak pada garis A. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada teorema 5. Jika dua dari tiga garis potong, tiga buah bidang berpotongan, maka garis potong yang ketiga melalui titik potong itu. Diketahui bidang-bidang U, V, dan W, U, V, dan U, W, berpotongan di titik T. Buktikan V, W melalui titik T. U, V, dan U, W berpotongan di titik T, maka 1. T terletak pada U, V, T terletak pada V. Yang kedua, T terletak pada U, W, T terletak pada W. Maka T terletak pada V, W atau V, W melalui T. Gambarnya seperti ada di samping. Nah, yang berikutnya adalah teorema 6. Jika dua dari garis potong itu sejajar, maka garis potong yang ketiga sejajar pula. Di sini maksudnya adalah jika terdapat dua buah bidang yang sejajar, lalu kedua bidang itu dipotong oleh satu bidang lain, maka garis potong dari ketiga bidang tersebut sejajar juga. Nah, di sini kita punya
Misalkan kita ada bidang K yang sejajar dengan bidang L, lalu juga punya bidang M yang memotong kedua bidang ini, bidang K dan L. Kita akan membuktikan bahwa K, M dan L, M itu sejajar. Nah, K, M dan L, M itu apa? K, M ini adalah garis potong antara bidang M dan bidang K, itu K, M. Dan L, M adalah garis potong antara bidang M dan juga bidang L, yaitu L, M. Nah, kalau misalkan kita asumsikan kalau K, M dan L, M itu tidak sejajar, maka otomatis bidang K dan juga bidang L juga tidak sejajar. Yang artinya itu bertentangan dengan ini, ketentuan yang kita miliki di sini, yaitu K sejajar dengan L. Sehingga jika kalau kita ingin K, M dan L, M ini sejajar, maka bidang K dan bidang L ini juga sejajar. Sehingga terbukti bahwa jika terdapat dua bidang yang sejajar dan dipotong oleh satu bidang lagi, maka garis potong dari ketiga bidang tersebut juga sejajar. Nah, berikut sini dikatakan bahwa jika ditentukan U, V dan U, W sejajar, maka V, W tidak mungkin memotong U, V atau U, W karena akan menyalahi teorema yang ada. Nah, seperti ini. Kita punya U, V dan U, W di sini. Mereka kedua garis ini tuh sejajar, sehingga dia tidak mungkin, V, W ini tidak mungkin memotong kedua garis ini, karena sudah pasti itu akan menyalahi teorema sebelumnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi.